Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Fadila dengan NPM 25411068 dari kelas manajemen 25A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam, mata kuliah pendidikan agama Islam, dosen pengampu Bapak Muhammad Asgaf Asnan Siregar MH. Apa sih ekonomi Islam itu? Jadi ekonomi Islam itu merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan. Kemudian itu ada definisi ekonomi Islam. Nah, ada 4 definisinya. Yang pertama itu dari Manan, di mana ekonomi Islam adalah ilmu sosial mempelajari masalah ekonomi masyarakat dan dipahami oleh nilai-nilai sosial Islam. Yang kedua dari Khursyid Ahmad, di mana ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Yang ketiga ada dari M. Siddiqui, di mana ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Islam atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Kemudian ada dari Hasanus Zaman, di mana ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan. Kemudian ada tujuan ekonomi Islam ada 6. Yang pertama itu meningkatkan ekonomi lebih makmur, kedua menciptakan ekonomi yang adil dan merata, yang ketiga mewujudkan perekonomian yang stabil, yang keempat mewujudkan perekonomian yang serasi, kemudian mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, yang kemudian adalah menciptakan ekonomi umat. Kemudian ada prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Ada 4. Yang pertama itu ada tauhid, kemudian keadilan, kenabian, dan ma'at atau hasil. Nah, kenabian ini dibagi lagi menjadi 4. Ada syidik atau jujur, amanah atau dipercaya, fatonah atau cerdas, dan tabligh atau menyampaikan. Kemudian ada lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada Bank Umum Syariah, yang kedua ada Asuransi Syariah, ketiga ada Lembaga Gadai, yang keempat ada BMT atau Baitul Ma'al wa Tamil, yang keempat itu ada Pasar Modal Syariah. Kemudian ada perbankan syariah. Nah, perbankan syariah itu yang pertama ada bank syariah, di mana dibagi lagi menjadi 2, ada bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kemudian ada bank umum konvensional, di mana ada unit usaha syariah dan sistem konvensional. Kemudian selanjutnya ada pengertian bank syariah. Nah, jadi banknya itu adalah melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatan itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian ada prinsip syariah. Nah, prinsip syariah itu ada 5. Yang pertama itu ada prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua ada prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga ada prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabadah. Yang keempat ada pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Yang kelima ada pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, di mana disebut ijarah wa istiqna. Kemudian ada peran bank syariah. Nah, bank syariah itu berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama itu melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional, dan yang bertindak sebagai katalisator sebagai pengembang lembaga-lembaga keuangan syariah. Kemudian selanjutnya ada fungsi bank syariah yang ada 4 ya. Yang pertama itu ada manajer investasi, di mana bank syariah itu disebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Kemudian ada jasa keuangan, di mana jasa keuangan itu menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk
memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya kayak letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga ada investor, di mana investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewa, musyawarah, akad mudharabah, dan lain-lainnya. Di mana dan masih banyak lainnya. Kemudian ada fungsi sosial, di mana konsep perbankan Islam ini mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana qard atau pinjaman kebaikan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian ada kajian terhadap asuransi, di mana tuh yang pertama itu ada dari unsur gharar, terdapat pada bentuk akad atau perikatan, di mana yang melalui penutupan polis akad yang terdapat pada asuransi konvensional yang dikategorikan akad tabudulik atau akad pertukaran. Yang kedua itu ada unsur maisir, di mana terjadi apabila peserta asuransi membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Yang ketiga ada unsur riba atau terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan fund manager companies. Kemudian ada definisi pegadaian syariah atau RAHN, di mana menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syarah sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Kemudian ada rukun dan syarat pegadaian Islam. Ada 3. Yang pertama itu ada rahin, di mana orang yang menggadaikan. Yang kedua ada murtahin, di mana orang yang menerima gadai. Yang ketiga ada marhun, yaitu barang jaminan. Nah, marhun ini dibagi lagi menjadi 4 ya. Jadi yang pertama itu syaratnya mempunyai nilai menurut syariah. Kedua itu harus ada pada waktu akad. Yang ketiga harus bisa menyerahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Nah, kemudian muhabin dan hutan, di mana dibagi menjadi 3, yaitu harus jelas rahin dan murtahim, kemudian tetap harus dimanfaatkan, terus harus lazimnya atau mengikat pada waktu akad. Kemudian ada ijab dan qabul, pernyataan gadai daripada pihak, di mana yang pertama itu keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad RAHN, dan yang kedua kesesuaian qabul dengan ijab. Kemudian masing-masing orang yang bertekad mengetahui maksud lawannya. Dan terakhir sambungan qabul dengan ijab dengan majlis akad. Kemudian ada pengertian Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, di mana pertama itu menurut Husain dan Hasan Ali dari PKS 2008-11. BMT itu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang yaitu keselamatan atau kedamaian dan kesejahteraan. Kemudian yang kedua itu menurut Heri Sudarsono 2007, di mana BMT itu merupakan lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, atau sedekah. BMT di mana Baitul Mal itu kan bait artinya rumah, dan ma'al itu artinya harta. Jadi menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Kemudian Baitul Mal atau yang itu tuh melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Kemudian ada dasar hukum BMT, di mana dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya.
Kemudian dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Kemudian ada konsep dasar pasar modal syariah. Nah, Al-Quran dan Sunnah itu yang pertama syariahkan hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dimana itu dari fikih yang penafsiran ulama terhadap syariah dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada ibadah, di mana manusia sama dengan Allah pencipta, di mana semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Kemudian yang kedua ada muamalah, di mana manusia sama dengan manusia lainnya, semua boleh dilakukan kecuali jelas pada larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Kemudian prinsip pasar modal syariah. Nah, yang pertama itu ada pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, seperti yang berspesifik, bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Nah, yang kedua itu ada uang, ada yang merupakan alat bantu penukaran nilai, di mana pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukaan kegiatan usaha. Kemudian yang kedua ada akad yang terjadi antara pemilik harta, investor, dan pemilik usaha atau emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa and self-regulation organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Nah, yang keempat ada investor dan emiten, tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan atau mesir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Kemudian yang terakhir ada investor, di mana emiten maupun bursa dan self-regulation organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran supply atau dari segi permintaan atau demand. Oke. Sekian presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk memahami lebih baik lagi tentang ekonomi Islam.